Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 16 Juni 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha pengasih, maha penyayang, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang bersuka cita dalam persahabatan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi umat-umat Tuhan di mana saja berada. Judul renungan kita hari ini, tanggal 16 Juni 2023, adalah kebahagiaan persahabatan. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 1 ayat 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Simpati yang bersahabat dan perasaan yang tulus dari perhatian yang lembut bagi orang lain akan membawa berkat bagi jiwa Anda dan akan membawa Anda ke dalam hubungan dekat dengan penebus kita yang kedatangannya ke dunia adalah untuk tujuan berbuat baik dan yang hidupnya akan kita salin. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 527. Kasih dan perhatian para pengikut surga harus seluas dunia. Mereka yang hidup hanya untuk aku dan milikku akan gagal di sorga. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 530. Kita harus memiliki kata-kata dan perbuatan dengan pertimbangan yang lembut bagi orang lain. Kita dapat mewujudkan 1000 perhatian kecil dalam kata-kata yang ramah dan penampilan yang menyenangkan yang akan dipantulkan kembali kepada kita. Orang-orang Kristen yang tidak bijak menyatakannya dengan mengabaikan orang lain bahwa mereka tidak bersatu dengan Kristus. Tidak mungkin untuk bersatu dengan Kristus, namun bersikap tidak baik kepada orang lain dan melupakan hak-hak mereka. Banyak yang sangat merindukan simpati persahabatan. Allah telah memberi kita masing-masing identitas kita sendiri yang tidak dapat digabungkan dengan identitas orang lain. Tetapi karakteristik pribadi kita tidak akan terlalu menonjol jika kita benar-benar milik Kristus dan kehendaknya adalah milik kita. Hidup kita harus dikuduskan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, seperti halnya Juru Selamat kita. Kita harus melupakan diri sendiri, selalu mencari kesempatan, bahkan dalam hal-hal kecil, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah kita terima dari orang lain, dan mencari kesempatan untuk menghibur orang lain dan meringankan serta menghilangkan kesedihan dan beban mereka dengan tindakan kebaikan yang lembut serta perbuatan kecil dari kasih. Kesopanan yang penuh perhatian ini yang dimulai dalam keluarga kita meluas keluar lingkaran keluarga, membantu menambah kebahagiaan hidup dan mengabaikan hal-hal kecil ini menambah kepahitan dan kesedihan hidup. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 539. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini sebenarnya berhubungan dengan rumah tangga, yaitu bagaimana keluarga menjadi kebaikan dan kebahagiaan bagi orang lain. Renungan hari ini diambil dari bab 47 buku Testimonies for the Church volume 3
yang berbicara tentang tanggung jawab manusia kepada sesamanya. Dan sebagai dasarnya, Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 522, paragraf pertama. Kristus adalah pokok anggur yang hidup, dan jika Anda adalah ranting dari pokok anggur itu, makanan kehidupan yang mengalir melaluinya akan memelihara Anda, sehingga Anda tidak akan mandul atau tidak berbuah. Jika kita adalah ranting-ranting dari Yesus, maka kita menerima makanan kehidupan yang dari Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar. Ini adalah ilmu biologi sederhana, bahwa ranting-ranting dari sebuah pohon menerima makanan dari pohon itu sendiri, dan bukan dari pohon yang lain. Dan makanan kehidupan dari sebuah pohon adalah getahnya, yang naik dari akar dan disebarkan kepada ranting-rantingnya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat tentang getah pohon dalam The Acts of the Apostles, halaman 284, paragraf pertama. Getah pohon anggur yang naik dari akarnya menyebar ke ranting-ranting, menopang pertumbuhan dan menghasilkan bunga serta buah. Jadi kuasa yang memberi hidup dari Roh Kudus yang berasal dari Juru Selamat meliputi jiwa, memperbaharui motif dan kasih sayang, dan bahkan membawa pikiran ke dalam penurutan pada kehendak Allah, memampukan si penerima untuk menghasilkan buah yang berharga dari perbuatan kudus. Dari penjelasan ini, Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa getah pohon anggur itulah yang disebut makanan kehidupan, sebab getah pohon anggur tersebut yang menopang pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dan getah pohon anggur itu adalah gambaran dari kuasa yang memberi kehidupan dari Roh Kudus yang berasal dari Yesus. Artinya, Roh Kudus itu adalah getah yang keluar dari Yesus yang adalah pokok anggur kepada kita yang adalah ranting-rantingnya. Jadi sederhananya, saudaraku dalam Tuhan, jika ranting mau berbuah, maka ranting harus menerima getah dari pohon pokok anggur. Karenanya, jika kita mau berbuah, kita harus menerima Roh Kudus yang berasal dari Yesus. Nah, apakah getah yang berasal dari pokok anggur tersebut? Testimonies for the Church, volume 5, halaman 344, paragraf 2. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke ranting-ranting. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, Roh Kristus digambarkan sebagai getah dari pokok anggur. Artinya, jika ranting mau hidup, harus menerima getah atau sari dari pokok anggur, maka kita yang adalah ranting, jika mau hidup, harus menerima Roh Kristus berdiam di dalam hati kita, yaitu hidupnya Yesus. Mengapa kita perlu memahami kebenaran yang indah ini? Karena inilah dasar dari kepedulian kita kepada sesama, untuk menjadi sahabat mereka. Sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 529, paragraf 2. Ketika kita bersatu dan bersekutu dengan Kristus, kasih dan simpati kita, serta perbuatan kebajikan kita akan menjangkau lebih dalam dan akan meluas serta menguatkan dengan latihan. Sebab bila kita bersatu dan bersekutu dengan Kristus, hidupnya Kristus menjadi hidup kita. Sebab kita sebagai ranting bersatu dengan pokok anggur, kita menerima makanan, menerima roh dari pokok anggur itu. Maka kita pun menjadi manusia baru. Buku yang sama melanjutkan dalam halaman 534 paragraf 2 berkata, Anda membutuhkan kasih Kristus yang melembutkan dan meluluhkan di dalam hati Anda, yang akan tercermin dalam semua tindakan Anda terhadap keluarga Anda dan kepada semua orang yang berada di bawah pengaruh Anda.
Inilah pentingnya kita memahami peranan getah pokok anggur yang benar, yaitu rohnya Kristus. Oleh kehadiran Kristus, yaitu melalui kehadiran rohnya dalam hidup kita, maka kasih Kristus dinyatakan dalam hidup kita. Kita menjadi pengaruh yang baik bagi keluarga kita pertama-tama, dan kemudian bagi sesama kita, seperti para tetangga kita atau orang-orang yang di bawah pengaruh kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 169 paragraf 4. Hidup kita harus dikuduskan untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain, seperti halnya juru selamat kita. Kita harus melupakan diri sendiri, selalu mencari kesempatan, bahkan dalam hal-hal kecil, untuk menunjukkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah kita terima dari orang lain, dan mencari kesempatan untuk menghibur orang lain dan meringankan serta menghilangkan kesedihan dan beban mereka dengan tindakan kebaikan yang lembut serta perbuatan kecil dari kasih. Inilah teladan kehidupan persahabatan Yesus dengan sesama. Dan kita dapat menghidupkan kehidupan yang sama bila kita dikuduskan untuk kebaikan orang lain, yaitu dikuduskan oleh Kristus oleh kehadiran rohnya. Getah pokok anggur yang benar. Bagaimana caranya? Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 56 paragraf 2. Pagi demi pagi, saat para pewarta Injil berlutut di hadapan Tuhan dan memperbaharui sumpah pengudusan mereka kepadanya, Dia akan memberi mereka kehadiran rohnya dengan kuasanya yang menghidupkan dan menguduskan. Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus, sebab ini adalah pengalaman jemaat mula-mula. Dan Yesus memberikan rohnya sebagai kuasa untuk menghidupkan dan menguduskan. Karenanya jelas bahwa agar kita memiliki kebahagiaan dalam persahabatan, kita harus terhubung kepada pokok anggur yang benar dan menerima getahnya, yaitu rohnya Yesus, agar kita dihidupkan dan dikuduskan, menjadi sahabat bagi semua orang yang berada dalam lingkaran pengaruh kita. Pertama-tama dari keluarga, kemudian kepada tetangga dan semua orang yang memang berhubungan dengan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, tidak mungkin untuk bersatu dengan Kristus, namun bersikap tidak baik kepada orang lain dan melupakan hak-hak mereka. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk kita tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, agar kita menjadi sahabat yang baik bagi sesama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan ilustrasi pokok anggur yang benar, bahwa ranting-ranting sebuah pohon menerima makan dari pokok anggur atau dari pohon itu sendiri, yang mana adalah getahnya yang ditarik dari akar dan disebarkan kepada ranting-ranting. Oleh sebab itu, kami sebagai ranting-ranting pokok anggur yang benar, kami menerima getah dari pokok anggur itu yang adalah rohnya Yesus, roh yang berasal dari Yesus, yang adalah hidupnya, agar menjadi hidup kami. Dan dengan menerima hidup Yesus, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Dan sebagaimana pekabaran hari ini, kami menjadi sahabat-sahabat yang baik, pertama-tama dalam keluarga, kemudian kepada orang-orang yang di sekitar kami, yang di bawah pengaruh kehidupan kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, dan berikanlah getah-Mu kepada kami setiap hari, setiap saat, hingga hidup kami diubahkan, dan saat Engkau datang kedua kali, bukan hanya kami yang selamat, tetapi sahabat-sahabat kami juga, karena pengaruh kehidupan kami menguatkan dan memperbaharui hidup mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.